Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur malam ini kita berjumpa seperti yang saya sudah sampaikan. Malam ini merupakan doa pengerja dari GBI Permata dan Ujung Menteng, di mana kita semuanya berkumpul dan bertemu bersama-sama. Walaupun hanya melalui live ini, tapi saya percaya Tuhan mempersatukan kita dalam doa sehingga kita akan mengalami kuasa, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Untuk itu kita akan mulai ibadah doa pengerja kita ini dengan kita memuji, membesarkan nama Tuhan serta kita berdoa. Mari kita nyanyikan nyanyian kayak memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ulangi lagi kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Allah yang agung. Syukur Tuhan, syukur Yesus, syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, syukur. Ini ungkapan hati kami yang kami katakan kepada Tuhan malam ini. Kami memuji Engkau sebab Engkau Tuhan kami yang luar biasa, di mana malam ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama bersekutu, memuji dan membesarkan Engkau, karena kami sungguh-sungguh yakin Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Itu sebabnya ketika malam ini kami bersekutu bersama-sama, kami percaya Engkau melawati kami satu persatu, Engkau menjamah kami satu persatu. Ketika Tuhan melawati kami, kami percaya
perkara-perkara besar pasti akan terjadi. Karena malam ini kami yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan selesaikan. Bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan telah berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena itu terus kami berdoa, urapi kami hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya melalui kami Tuhan dimuliakan, diagungkan, dibesarkan. Bahkan melalui kami umat-Mu, jemaat-Mu mengalami lawatan dan penguatan dari Tuhan, sehingga mereka tidak goyah pada masa-masa yang sukar ini, melainkan mereka tetap semangat oleh karena Engkau memberikan kekuatan, semangat bagi setiap kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena malam ini kami minta Tuhan berfirman kepada kami, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, supaya dengan isi hati Tuhan kami semuanya dikuatkan, disemangati dalam melayani Tuhan, sehingga melalui kami umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, orang-orang yang percaya semakin giat dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami akan dengarkan firman Tuhan yang akan memberikan arahan dan tuntunan bagi setiap kami, hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah pilih untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik rekan-rekan pekerja sekalian dan rekan-rekan yang menyaksikan live ini, kembali kita berjumpa pada malam ini. Dan malam ini saya masih akan melanjutkan kepada kita firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada kita beberapa hari yang lalu. Saya sudah sampaikan kepada kita firman Tuhan pada hari Selasa yang lalu, di mana salah satu bukti yang tidak terbantahkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati adalah Dia menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Alkitab mengatakan bahwa setelah Ia bangkit dari antara orang mati dan Dia naik ke surga, maka di antara ke-40 hari itu, maka Dia berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Salah satu tujuan penampakannya adalah meyakinkan murid-muridnya bahwa betul-betul Dia bangkit dari antara orang mati. Tapi yang kedua juga untuk menguatkan murid-muridnya, menguatkan panggilan mereka, sehingga mereka tidak tawar hati, melainkan mereka yakin untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Hari Selasa kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita kisah tentang penampakan Yesus kepada Thomas, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya akan sampaikan kepada kita penampakan yang lain kepada Petrus dan kawan-kawan, sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saja kita buka Alkitab. Saya akan baca firman ini nanti perlahan-lahan supaya kita diberi pengertian dan pemahaman bahwa Yesus betul-betul menaruh perhatian kepada kita pribadi lepas pribadi. Saya sudah sampaikan kemarin, Tuhan menaruh perhatian secara khusus kepada Thomas yang mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati kalau dia tidak menjamah bekas luka di tangannya dan mencucukkan tangannya ke bekas tombak di lambungnya. Dan Yesus kemudian menaruh perhatian khusus kepada Thomas dengan menjumpai Thomas secara khusus di antara murid-murid dan berkata, "Thomas, sini, cucukkanlah jarimu ke bekas luka di tanganku dan tanganmu ke bekas luka di lambungku." Itu disampaikan oleh Yesus kepada Thomas. Nah, hari ini juga kita akan lihat perhatian yang sangat khusus yang Tuhan berikan kepada Petrus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Yohanes pasal 21 ini kita lihat di sana bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pinggir danau Tiberias. Tentu pertanyaan kita pertama-tama adalah, ngapain mereka pergi ke pinggir danau Tiberias itu?
Ternyata keberadaan mereka di pinggir Danau Tiberias itu berawal dari ajakan dari Simon Petrus. Dalam ayatnya yang ketiga, Yohanes pasal 21 itu dikatakan di sana, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi keberadaan mereka di pinggir Danau Tiberias itu berawal dari ajakan dari Petrus yang berkata, aku akan pergi menangkap ikan. Saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, waktu itu mereka yang cuma diam-diam saja, tidak seperti biasanya, banyak kesibukan yang mereka kerjakan, pelayanan bersama dengan Yesus. Tapi sesudah kematian Yesus, mereka praktis tidak punya kegiatan apa-apa. Saya membayangkan mungkin mereka pada saat itu seperti kita pada masa-masa ini, di mana kita semuanya tinggal dan diam di rumah masing-masing. Di tengah-tengah kejenuhan mereka tinggal di rumah oleh karena tidak adanya lagi kegiatan pelayanan mereka, oleh karena Yesus sudah mati. Tiba-tiba Petrus memecah kesunyian itu dengan berkata, aku pergi menangkap ikan. Maka bagaikan gayung bersambut, Alkitab katakan di sana, mereka pun rame-rame berkata, kami pergi juga dengan engkau. Mereka pikir ngapain kita diam-diam di sini, nggak ada yang dikerjakan di sini, nggak ada yang diharapkan di sini. Mereka katakan kami akan pergi juga dengan engkau. Tapi yang menarik kata Alkitab di sini, ketika mereka pergi ke danau untuk menangkap ikan semalam-malaman, disebutkan di sana orang yang bersama Petrus itu adalah disebutkan di sana ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Mereka ramai-ramai pergi ke Danau Galilea, mereka juga ramai-ramai mencoba menangkap ikan sepanjang malam itu. Tapi apa yang terjadi, Alkitab katakan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Karena mereka tidak menangkap apa-apa, maka saya membayangkan mereka pulang dari danau dengan perasaan lesu. Mereka pulang dari tengah danau dengan perasaan lesu karena gagal pada malam itu. Tapi begitu mereka sampai di tepi pantai, mereka melihat di sana ada Yesus yang menantikan mereka. Yesus menyambut mereka dengan kata-kata yang khas dalam ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Mereka jujur berkata, kami gagal, kami nggak nangkap apa-apa, kami nggak dapat apa-apa. Dan seperti biasanya Yesus pun memberikan komando kepada mereka dan berkata, kalau begitu tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Dan mereka tanpa bertanya apa-apa, tanpa berargumen apa-apa, Alkitab katakan di sana, lalu mereka pun menebarkan jalannya. Dan setelah mereka tebarkan jalannya, ayat yang ke-6 dikatakan di sana, mereka tidak dapat lagi menariknya saking banyaknya ikan itu. Setelah pengalaman itu, tiba-tiba mereka mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Maka mereka tersadar dan berkata, itu Tuhan. Alkitab katakan di sana, maka Petrus yang mendengar perkataan dari murid yang dikasihi, itu Tuhan, maka ia pun mengenakan pakaiannya, sebab sebelumnya ia tidak berpakaian seperti biasa nelayan. Lalu dia terjun ke danau dan menghampiri Yesus. Bapak Ibu sekalian, biasa kita tahu Petrus adalah seorang yang sangat spontan.
Sehingga orang-orang lain masih mencoba menghela perahu ke pinggir, sementara Petrus sudah terjun ke air, langsung mendekati Yesus. Seketika murid yang dikasih atau Yohanes berkata, itu Tuhan. Ketika mereka sampai di darat, ternyata mereka sudah lihat di sana ada api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah menyediakan ikan bakar dan roti bakar bagi mereka untuk apa? Untuk sarapan bagi mereka. Sesudah murid-murid mendekat ke darat, Yesus berkata, bawalah beberapa ikan itu kemari. Ikan yang kamu tangkap itu kemari untuk kita bakar lagi untuk menambah sarapan kita. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-11, Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun demikian jala itu tidak koyak. Sesudah ikan tadi dibawa dan dibakar, saya membayangkan mungkin mereka malu-malu, mungkin mereka kagok dan berpikir, ya ampun sekarang kita kedapatan sama sang guru, kita meninggalkan panggilan kita. Tetapi Yesus memecahkan kesunyian itu dengan berkata kepada mereka, marilah, makanlah dan sarapanlah. Karena kita mengatakan di sana, nggak ada di antara mereka yang berani ngomong, dan nggak ada di antara mereka yang berani bertanya, siapakah engkau, kenapa? Karena mereka sekarang sudah tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu mereka makan, lalu dikatakan di sana Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Lalu mulailah mereka makan dan sarapan bersama-sama. Alkitab katakan ini adalah penampakan Yesus yang ketiga kepada murid-muridnya. Lalu kemudian dikatakan di sana, sesudah mereka mulai sarapan, tapi saya membayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa walaupun ikan bakar itu begitu enak pada saat itu, saya membayangkan pasti Petrus tidak bisa menelan ikan itu dengan nikmat. Kenapa? Karena saya percaya masih ada perasaan bersalah dalam diri Petrus pada saat itu. Dan saya melihat di sana Yesus pun melihat perasaan bersalah dari Petrus itu. Mungkin Petrus berpikir dalam hati, pastilah nanti sang guru ini akan menegur saya, karena saya waktu berkata saya tidak akan menyangkali dia, saya tidak akan meninggalkan dia walaupun saya mati sekalipun. Pasti itu yang membuat Petrus ini tidak nikmat menelan ikan bakar dan roti bakar itu. Dan saya melihat itu pasti diperhatikan dengan seksama oleh Yesus. Sehingga kalau kita baca firman ini Bapak Ibu sekalian, maka sesudah mereka sarapan kata Alkitab ini, mulailah terjadi dialog yang sangat pribadi antara Yesus dan Petrus. Dalam ayat 15 dikatakan di sana, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kenapa Yesus ngomong ini? Karena kita ingat ketika mereka turun dari ruang atas menuju Taman Getsemani. Ketika Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, karena tertulis saya akan memukul gembala dan domba itu tercerai-berai. Petrus katakan apa? Dia bilang begini, Guru, sekalipun aku harus mati karena engkau, aku tetap tidak akan menyangkali engkau. Dia berkata, sekalipun mereka ini semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Makanya secara khusus Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Mungkin Petrus berpikir, sesudah dia jawab demikian, maka Yesus tidak bertanya lagi. Tapi ternyata Yesus bertanya lagi.
Dalam ayat 16 dikatakan di sana, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lagi-lagi mungkin Petrus berpikir bahwa Yesus sudah selesai dengan pertanyaannya. Tetapi ternyata Yesus belum selesai di situ, karena ayat 17 kembali Yesus bertanya kepadanya. Dikatakan di sana begini, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus melanjutkan kalimatnya dalam ayat 18. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19 dikatakan, dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata kita lihat dalam pembacaan firman ini bahwa Tuhan sangat ingin kita mengasihi Dia dengan kasih yang tulus dan kasih yang sungguh-sungguh. Kita lihat bahwa Tuhan sangat ingin kita mengasihi Dia dengan kasih yang tulus dan kasih yang sungguh-sungguh. Di manakah kita buktikan kasih kita yang tulus dan kasih kita yang sungguh-sungguh itu? Dari 3 pertanyaan Tuhan Yesus dan dari 3 pernyataan selanjutnya, maka kita lihat di sana, ternyata kasih kita yang sungguh-sungguh itu diwujudkan dengan pelayanan kita terhadap domba-domba Allah yang dipercayakan untuk kita gembalakan. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada Petrus setiap kali dia berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka kata Yesus selanjutnya adalah dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau sampaikan kepada kita, khususnya para pengerja dan para pelayan Tuhan yang mengikuti doa malam pada malam hari ini, bahwa kasihmu kepada Tuhan diwujudkan dengan pelayananmu terhadap domba-domba Allah yang dipercayakan kepadamu. Sekali lagi saya sampaikan, kasihmu kepada Yesus diwujudkan dari pelayananmu terhadap domba-domba Allah yang dipercayakan kepadamu. Jadi saya mau sampaikan kepada kita rekan-rekan sekalian, kita ini adalah gembala-gembala yang dipanggil Tuhan menggembalakan domba-domba Allah itu. Entahkah engkau sebagai ketua komsel, kau adalah gembala dari domba-domba itu. Entahkah engkau sebagai ketua praise and worship, kau adalah gembala dari anggota praise and worship itu. Entahkah engkau seksi diakonia, kau adalah gembala bagi orang-orang yang harus kita beri diakonia itu. Demikian pun saya sebagai gembala, saya adalah orang yang dipercayakan Tuhan menggembalakan saudara-saudara yang setiap hari saya doakan. Saya bawa kepada Tuhan dan saya katakan, Tuhan, jagai seluruh umatmu, jagai seluruh domba-dombamu, jagai seluruh pengerja-pengerjamu. Kenapa?
Karena ini adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita lakukan dengan penuh kecintaan kepada Tuhan. Makanya saya sampaikan kepada kita rekan-rekan, walaupun sekarang ini kita nggak bisa berkumpul, beribadah di gereja, nggak bisa berkumpul dalam komsel-komsel seperti layaknya kita lakukan selama ini, tetap taruh perhatian kepada domba-domba Allah itu. Jangan sampai ada di antara mereka yang putus asa. Jangan sampai ada di antara mereka yang lemah. Jangan sampai ada di antara mereka yang kecewa, lonely, nggak ada yang memperhatikan. Kitalah orang-orang yang dipercayakan untuk menggembalakan mereka. Makanya pada masa-masa yang sulit ini, mungkin kau berkata, Pak Pendeta, saya juga dalam kondisi yang sulit sekarang ini. Ya betul, kita semua sekarang dalam posisi yang sulit. Nggak ada yang tidak mengalami kesulitan sekarang. Kita semuanya dalam kondisi yang sulit. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan katakan kepada kita hari ini firman Tuhan ini. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, wujudkan kasihmu itu dengan menggembalakan domba-domba Allah yang ada padamu. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, buktikan kasihmu dengan menggembalakan domba-domba Allah. Kata menggembalakan di sini cakupannya luas, pengertiannya luas. Mendoakan mereka setiap hari, menyebut nama mereka setiap hari. Menaruh perhatian kepada mereka, menelpon mereka, bertanya kabar mereka, atau apa saja yang bisa kita lakukan dengan tujuan untuk menguatkan, menghiburkan mereka sehingga tidak ada di antara mereka yang sedang kesulitan. Makanya rekan-rekan sekalian, para pekerja, saya kira mulai minggu depan kita akan adakan komsel gabungan yang mungkin akan kita lakukan secara online juga. Saya akan memimpin semuanya dan saya harap rekan-rekan juga adakan waktu supaya kita betul-betul tidak kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dan saya juga minta supaya pemuda juga tetap melakukan ibadah pemuda online. Bagaimana caranya? Supaya sekolah minggu juga kalau bisa lakukan ibadah sekolah minggu online. Bagaimana caranya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Demikian juga wanita tetap lakukan ibadah online wanita. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan ini. Jangan sampai kita kalah dengan situasi ini. Karena sekarang Tuhan telah berikan teknologi kepada kita yang memungkinkan kita melayan dalam situasi yang seperti ini. Jadi karena itu para pekerja sekalian, saya himbau kita semuanya terus lakukan pelayanan ini sebagai tanda kecintaan kita kepada Tuhan supaya jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita tidak ada yang tidak terlayani. Jadi saya berdoa supaya kita semua tetap kuat, tetap teguh dalam Tuhan. Jangan biarkan situasi yang sulit ini mencuri sukacita kita, mencuri semangat kita. Biar kita bersemangat. Tetap kuat kita. Bahkan kita harus saling menguatkan. Harus saling menguatkan. Siapa yang kuat, ayo kuatkan yang lemah. Bahkan saya berdoa supaya kita bisa melakukan aksi pemberian sembako kembali kepada jemaat-jemaat yang kita layani. Siapa yang diberkati Tuhan lebih, ayo kita berbagi. Kita akan buka dompet sembako barangkali ke depan supaya dengan demikian kita bisa, siapa yang punya bisa berbagi sedikit kepada yang lain sehingga secara reguler kita bisa lakukan aksi sembako kepada jemaat-jemaat kita terutama yang sedang sangat kesulitan pada hari-hari ini. Sehingga betul apa yang Tuhan katakan kepada kita, saling mengasihi. Tidak hanya dengan kata-kata tetapi dalam bentuk perbuatan-perbuatan nyata. Jadi kita akan buka dompet sembako ke depan. Rekan-rekan pengerja dan jemaat yang diberkati Tuhan bisa nanti memasukkan persembahan di dompet sembako itu. Yang nanti secara reguler kita bisa lakukan. Paling tidak meringankan beban dari rekan-rekan jemaat yang betul-betul sangat kesulitan. Atau paling tidak sebagai tanda perhatian kita kepada mereka pada masa-masa yang sukar ini. Sehingga tidak ada di antara mereka yang merasa tidak diperhatikan.
Saya percaya ini adalah wujud dari kasih kita kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gembalakan. Selain doa yang tentu akan kita panjatkan kepada Tuhan dalam doa-doa syafaat kita masing-masing, tetapi ada aksi nyata yang harus kita lakukan sehingga jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kita gembalakan dapat betul-betul terlayani dengan baik. Saya berdoa rekan-rekan supaya kita semua tetap kuat, tetap semangat, tidak ada yang tawar hati, melainkan kita semuanya makin kuat dalam Tuhan. Dan saya berdoa, serta ajak kita sekalian setelah selesainya live ini, kita lanjutkan dengan doa-doa syafaat kita secara pribadi. Pertama kita berdoa untuk seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kita gembalakan. Jangan ada di antara mereka yang lemah, ada antara mereka yang khawatir, ada yang bimbang. Kita doakan gereja kita, juga masyarakat sekitar kita. Kita doakan supaya mereka juga tetap kuat dan tetap semangat. Bahkan kita doakan supaya yang sakit disembuhkan Tuhan, sehingga mereka ada kembali sukacita dan damai oleh karena penyertaan Tuhan. Bahkan kita doakan juga pemerintah kita, pemerintah yang terendah, RT, RW, lurah kita, camat kita. Beberapa waktu lalu kita dengarkan camat kita di Bekasi Utara telah dipanggil Tuhan. Kita doakan agar keluarganya dihiburkan Tuhan. Kita doakan wali kota kita doakan gubernur kita doakan para menteri, kita doakan presiden kita supaya mereka semuanya mampu menyelesaikan persoalan ini sehingga kita semuanya segera kembali pada situasi yang normal, sehingga kita semuanya mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Mari kita lanjutkan dalam doa syafaat kita masing-masing Bapak Ibu sekalian dengan pokok-pokok doa seperti yang saya sebutkan tadi, supaya dengan demikian kita betul-betul menjadi alat Tuhan untuk mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan lanjutkan doa. Hari Minggu saya sampaikan kepada kita akan kembali ibadah online jam 10 kita akan kembali ibadah online. Bapak Ibu sekalian, siapkan diri, nanti seperti biasa kami akan kirimkan bahan khotbah kepada kita sekalian. Saya minta para pengerja untuk mendistribusikannya kepada jemaat, dan nanti kita akan pandu secara online dari gereja supaya seluruh jemaat juga tetap kuat dan tetap semangat dalam mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.